Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat umul kitab Lauh Mahfuz. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 39. Sobat Islampedia, semua kejadian di alam ini, termasuk takdir manusia soal jodoh, telah ditetapkan dan tertulis di Lauh Mahfuz. Semuanya tidak akan berubah atau berganti kecuali atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Sebagai bagian dari rahasia besar Allah Subhanahu wa Ta'ala, persoalan jodoh bahkan menurut para ulama telah ditulis 50.000 tahun sebelum seorang anak manusia dilahirkan ke bumi. Dalam Islam, Al-Quran menjadi salah satu kamus rumusan soal jodoh. Di sana tertulis jelas tentang apa yang menjadi ilmu Allah tentang mempertemukan dua anak manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki tidak baik untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Al-Quran Surah An-Nur ayat 26. Namun dalam proses pencariannya, manusia juga tetap berusaha menemukan jodoh terbaik, berikhtiar, dan sisanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalil lain juga menegaskan bahwa doa dan usaha manusia bisa mengubah takdir. Sebagian ulama membagi persoalan takdir menjadi dua macam, takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram diartikan takdir yang tidak dapat diubah dengan cara apapun, seperti takdir kelahiran, kematian, jenis kelamin, dan hari kiamat. Sementara takdir mu'alaq merupakan takdir kondisional yang bisa dirubah dengan usaha manusia. Contohnya kemiskinan yang bisa dirubah dengan kerja keras, dan jodoh yang bisa dicari dengan usaha. Sobat Islampedia, kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan jodohnya juga sebuah cerita yang menarik. Bayangkan saja, sosok Nabi Musa kala itu sebagai seorang pria muda yang tampan, sehat dan kuat. Wajahnya berseri-seri, dahinya lebar dan matanya cerah. Ditambah ia adalah putra dari Fir'aun Mesir. Fisik Nabi Musa yang menarik juga dilengkapi dengan karakternya yang cerdas dan bijaksana, hingga membuatnya menjadi pemuda yang kritis. Sobat Islampedia, ada pantun. Salak pondoh dibuat jamu, enak diminum di hari Minggu. Jika jodoh pasti bertemu, tapi sampai kapan harus menunggu. Masya Allah. Di Untold Story berkaitan tentang masalah jodoh, kisah Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, Nabi Musa alaihissalam kala itu ketika berada di Mesir, Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah takdirkan harus terusir dari Mesir. Karena kala itu dia terlibat satu perkara sehingga dikejar-kejar oleh Fir'aun dan harus keluar dari Mesir. Seorang diri pergi menuju dataran Sinai yang kala itu tidak tahu harus kemana perginya. Sehingga sampailah dia di sebuah sumur, dan ketika datang di keramaian sumur itu tiba-tiba melihat dari jauh ada dua orang wanita yang tidak mau mendekat ke sumur, tetapi kelihatan jelas bahwa mereka memiliki maksud dan tujuan. Sehingga Nabi Musa datang, bertanya, apa ada gerangan apa yang membuat Anda berdua kemari? Apakah butuh bantuan? Maka wanita itu mengatakan dengan malunya bahwa mereka memiliki orang tua yang sudah tua, renta, lemah, tapi mereka harus mengambil air dari sumur yang ada di situ. Sedangkan di sumur itu banyak sekali lelaki yang tidak mungkin untuk bisa mereka datang ke sana. Sehingga Nabi Musa menawarkan diri, kalau begitu kalian tunggu di sini, aku yang akan membawa. Diambillah ember itu, diambil air itu, lalu dikembalikan kepada dua wanita tersebut. Sampai di rumah ternyata wanita ini bercerita kepada ayahandanya, dan ternyata ayahandanya adalah Nabiullah Syuaib alaihissalam. Dua wanita ini mengatakan, wahai ayahanda, alangkah baiknya kalau kau menjadikan orang yang membantu kami ini sebagai mantumu. Karena sebaik-baik orang yang bisa dijadikan mantu adalah mereka-mereka yang kuat dan jujur. Lalu Nabi Syuaib bertanya, dari mana kalian tahu bahwa orang itu kuat? Karena kami tahu bahwa orang ini mampu mengangkat batu yang tidak kuat diangkat oleh 10 orang. Karena memang fisik Nabi Musa kuat kala itu. Dan disebut menjadi orang yang jujur. Putrinya ini menyampaikan, karena ketika kami berjalan, dia tidak mau di belakang kami, dia maunya di depan, dan sambil menundukkan pandangan, sehingga kami memberikan arahan saja dengan batu, kanan atau kiri, kanan atau kiri. Ya, ini menunjukkan betapa dia menjaga pandangannya, sehingga akhirnya dipanggil oleh Nabi Syuaib dan dengan beberapa syarat dijadikan sebagai mantu. Jodoh, sebab karena sumur, ember, sumur, ngambilin air, dapat jodoh. Kita tidak tahu. Maka bagi
sahabat-sahabat yang saat ini sedang mencari jodoh, tetaplah husnuzon. Allah akan sampaikan jodoh itu dengan ikhtiar terbaik kita. Sobat Islampedia, banyak yang percaya bahwa orang yang berwajah mirip dengan pasangannya pertanda jodoh. Namun apakah ini sebuah fakta ataukah hanya mitos? Menurut penelitian yang dilakukan Yale University Amerika Serikat, pasangan yang bahagia cenderung memiliki wajah yang mirip. Ketika seseorang telah menjalani hubungan yang bahagia, mereka akan otomatis saling meniru satu sama lain, mulai dari tersenyum hingga melakukan berbagai aktivitas hingga kebiasaan yang pasangan mereka sukai. Lantas, semakin lama pasangan bahagia ini hidup bersama, maka akan semakin mirip pula wajah mereka layaknya anak kecil bersaudara. Mereka akan semakin meniru mimik wajah perilaku pasangannya karena merasa nyaman dengan hal tersebut. Sehingga dari sini akan mulai ditemukan kemiripan di antara mereka. Di Untold Story Jodoh menurut Al-Quran bahwa ada acuan tentang tanda-tanda bagaimana seseorang menjadi jodoh kita di dalam ayat-ayat Allah. Pertama, ia memiliki sifat yang mirip. Semuanya Allah jelaskan di dalam tafsir dari surah An-Nur ayat 29 yang menggambarkan bahwa laki-laki dan wanita yang baik tidak akan tertarik kepada calon pasangan laki-laki dan wanita yang buruk. Kedua, dapat memahami diri kita. Jodoh yang pengertian Allah gambarkan di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Dan Al-Quran juga menjelaskan bahwa jika seseorang merupakan jodoh kita, ia bisa memberikan rizki yang baik. Sobat Islampedia, kenapa jodoh tak kunjung datang? Atau bahkan terkadang yang sudah datang tiba-tiba pergi begitu saja. Bahkan ada kisah di Untold Story putri Nabi Muhammad SAW, Zainab. Ketika sudah beranjak dewasa, maka ibundanya Khadijah radhiyallahu anha menjodohkan dia dengan seorang pemuda Quraisy yang begitu tampan, begitu baik akhlaknya, bahkan piawai dalam hal perang, piawai dalam hal dagang. Abul As ibn Rabi'. Kala itu perjalanan hidup putri Nabi Muhammad SAW ini berjalan begitu sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi ketika Islam hadir di Mekah dan Nabi SAW mendakwahkan ini, cobaan itu datang. Kenapa? Karena suami-suami dari putri Nabi SAW ini tidak mau masuk ke dalam Islam, tetap dalam kekufurannya. Tetapi Zainab yang kala itu yang Masya Allah, Zainab, Abul As kala itu tidak mau mencerai istrinya, walaupun dia tidak mau masuk ke dalam Islam. Tetapi memang kala itu kita perlu tahu bahwa ayat yang berkaitan dengan larangan untuk menikahi orang-orang kafir belum turun. Sehingga Zainab kala itu bersama dengan suaminya masih hidup bersama. Sampai Nabi SAW hijrah. Dan ketika itu Zainab tidak diperkenankan untuk hijrah oleh suaminya. Tetap berada di Mekah sampai ketika terjadi perang Badar. Dengan izin Allah, perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin dan suami dari Zainab ini tertawan. Dan ketika tertawan, Nabi meminta agar orang-orang yang tertawan itu bisa dibebaskan dengan tebusan dari orang-orang atau keluarganya yang ada di Mekah. Tiba-tiba datang kepada Nabi tebusan-tebusan yang diminta itu, dan diantaranya adalah gelang yang dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dilihat gelang itu, Nabi Muhammad SAW matanya berlinang air mata. Ditanya oleh para sahabat, apa gerangan wahai Rasul? Disampaikan, ini adalah gelang Khadijah. Gelang Khadijah. Sungguh ini adalah gelang dari Zainab yang akan menebus suaminya. Maka jika kau perkenankan, biarkan ini menjadi tebusan suaminya, biarkan Abul As kita kembalikan. Kita bebaskan. Tetapi aku juga minta supaya gelang ini dikembalikan kepada putriku. Akhirnya ketika sampai di sana, sebelum pulang, Abul As diminta untuk jumpa dengan Nabi dan disampaikan, kau kubebaskan dan tebusan dari putriku aku kembalikan, tapi dengan syarat kau hantarkan putriku ke Madinah. Begitu pulang, betul, oleh Abul As kala itu, dan tidak mau masuk ke dalam Islam. Oleh Abul As datang, istrinya disampaikan apa yang terjadi di sana, Zainab dibawa menuju ke Madinah, dihantarkan kepada sang ayahanda. Tapi kala itu belum dicerai. Sampai akhirnya dalam perjalanan-perjalanan, panjang kisah, tapi singkatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan hidayah itu kepada Abul As. Dan Abul As datang menuju ke Madinah, menemui Zainab dan mengatakan, wahai istriku, cinta di dalam hatiku tidak bisa memisahkan kita. Dan cinta itu yang memanduku untuk bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Hantarkan aku kepada ayahmu, aku akan memeluk agama Islam. Coba bayangkan. Lalu Zainab kali itu mengatakan, demi Allah, doaku yang aku panjatkan setiap saat dikabul oleh Allah.
hidayah itu sampai kepada Anda. Sobat Islampedia, ada anggapan di masyarakat bahwa jodoh adalah cermin diri. Jika diri kita baik, maka Allah Ta'ala akan menjodohkan kita dengan yang baik pula. Begitu pula sebaliknya. Lantas, benarkah anggapan tersebut? Menurut Ibnu Al-Qayyim, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya menciptakan makhluknya dalam kondisi saling mencari yang sesuai dengannya. Secara fitrah saling tertarik dengan jenisnya dan sebaliknya akan menjauh dari yang berbeda dengannya. Rahasia adanya percampuran dan kesesuaian di alam ruh menyebabkan adanya keserasian serta kesamaan. Sebagaimana adanya perbedaan di alam ruh akan berakibat tidak adanya keserasian dan kesesuaian. Dengan cara inilah tegaknya urusan manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Ayat ini menegaskan, Allah akan menjadikan sebab perasaan tentram dan senang seorang lelaki terhadap pasangannya karena berasal dari jenis dan bentuknya. Sehingga faktor pendorong cinta tidak hanya bergantung dengan bentuk rupawan. Nabi SAW pernah bersabda, ruh-ruh itu ibarat tentara yang saling berpasangan, yang saling mengenal sebelumnya akan menyatu, dan yang saling mengingkari akan berselisih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sobat Islampedia, jodoh memang sesuatu yang membuat hati ini berdegap-degup, ketar-ketir seseorang yang mungkin tidak jumpa dengan jodohnya. Bahkan kadang-kadang jodoh yang sudah di hadapan mata gitu ya, yang sudah tinggal kita lamar atau bahkan tinggal akad nikah saja kita masih ada saja masalah yang datang mungkin. Berat untuk bisa menyampaikan kita ke pelaminan. Ada yang disampaikan dari tips Nabi SAW dan juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Singkatnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur menyampaikan bagaimana sih prinsip jodoh, Allah menyampaikan yang buruk khabithat lil khabithin, yang buruk untuk yang buruk, thayyibat lit thayyibin, yang baik untuk yang baik. Maka di antara tips agar Allah sampaikan kita pada jodoh yang baik, pantaskanlah diri kita. Pantaskanlah diri kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Perbaiki diri kita. Maka insya Allah Allah akan sampaikan kepada orang-orang yang baik menjadi jodoh kita. Gampangnya begini, ketika ingin memancing untuk bisa mendapatkan ikan yang baik, contoh ingin memancing untuk mendapatkan ikan tuna, pasti akan beda umpannya dengan ingin mendapatkan ikan cuek. Kenapa? Karena harga ikan tuna beda dengan ikan cuek. Oleh sebab itu, pantaskan diri kita untuk bisa mempersiapkan bekal sehingga Allah dekatkan kita untuk bisa mendapatkan jodoh terbaik yang akan membawa kita bahagia dunia dan akhirat. Cerdas beragama dengan Islampedia. Siapa yang sibuk